Halo semuanya, selamat datang di Belajar HTML CSS untuk Pemula. Bagi kalian yang benar-benar awam dan baru mulai banget terkait dengan HTML dan CSS, kalian udah berada di tempat yang tepat. Oke, kita akan langsung mulai saja. Pertama-tama, saya akan jelasin dulu terkait dengan basic-basic pengembangan website. Jadi yang perlu kalian ketahui, bahwa hampir semua website modern pada saat ini, benar-benar hampir semuanya, itu dibangun minimal akan menggunakan 3 buah bahasa pemrograman. Yang pertama itu ada HTML, Hypertext Markup Language. Yang kedua itu ada CSS, Cascading Style Sheet. Dan yang ketiga itu ada JS atau JavaScript. Dan ketiganya berperan dengan perannya masing-masing yang memiliki perbedaan. Nah, ini adalah analogi dari HTML, CSS, dan juga JavaScript. Jadi kalau kita lihat di sini, HTML ini bersifat sebagai tulang dari struktur tubuh kita. Yang artinya dia akan membentuk bagaimana kerangka tubuh kita itu terjalin. Gitu. Dari sini kita bisa lihat dari mulai bagian kepala hingga bagian kaki, semuanya ditopang oleh sebuah struktur tulang itu sendiri. Nah, ini di dalam bahasa pengembangan website akan diambil alih fungsinya oleh HTML. Yang kedua, kita akan beralih dulu ke CSS. Jadi, jika kalian lihat di sini, CSS ini bisa dibilang merupakan bagian bentuk fisik dari manusia. Jadi, kalau HTML sebagai tulangnya, yang mana tampak tidak menarik gitu ya. Kalau CSS ini membuat tulang belulang itu memiliki kulit, memiliki rambut, dan tampilan luar yang menarik. Artinya CSS ini nanti akan bersifat sebagai sesuatu yang menghiasi dari tampilan website. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada JavaScript. JavaScript di sini bisa diandaikan sebagai otot-otot yang terhubung di semua lini tubuh kita, di mana semua pergerakan dari setiap tubuh kita itu akan dikendalikan oleh si otot ini. Jadi disinilah peran JavaScript. Dia akan bersifat sebagai sesuatu yang bisa menggerakkan sebuah website itu sendiri. Nah, namun pada tutorial video kali ini, kita hanya akan berfokus pada HTML dan juga CSS. Untuk JavaScript, kita akan bahas di kumpulan video lainnya, karena JavaScript memiliki tingkat kesulitan sendiri yang memang lebih rumit daripada HTML dan CSS. Oke, kita akan mulai dulu videonya. Nah, sebelum kita mulai, kalian perlu melakukan instalasi tempat kalian mengetikkan coding. Jadi, silahkan kalian unduh sebuah aplikasi yang bisa diunduh baik di Windows maupun di MacBook maupun di Linux secara gratis. Aplikasi ini akan kita gunakan sebagai tempat kita mengetikkan sebuah kode. Karena jika kalian tidak mengetikkan kode kalian di aplikasi tertentu, sebuah editor atau yang sering kita sebut, itu akan sangat menyulitkan kalian dalam proses pembuatan kode. Baiklah, silahkan buka browser kalian dan ketikkan di Google Visual Studio Code. Seperti ini, Visual Studio Code, kemudian langsung enter saja. Dan akan muncul sebuah halaman website dengan alamat kode.visualstudio.com. Silahkan kalian klik saja. Nah, kemudian kalian bisa mengunduh aplikasi ini dan kalian juga bisa baca di sini keterangannya. Jadi di sini adalah tempat para programmer sering mengetikkan kode. Ada banyak sekali sebenarnya editor lainnya selain Visual Studio Code. Ada Sublime dan lain sebagainya macam. Kalian boleh gunakan salah satunya, tapi pada video ini saya akan menggunakan Visual Studio Code. Seperti ini. Jadi kalian tinggal pilih saja mau mengunduh yang mana sesuai dengan OS atau jenis operating system dari komputer kalian masing-masing. Oke.
Sekarang setelah kalian menginstal Visual Studio Code, silahkan kalian buka aplikasinya. Maka akan muncul halaman seperti ini. Dan kita akan bahas dulu terkait dengan aplikasinya. Jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi Visual Studio Code. Selanjutnya akan saya sebut sebagai editor saja. Jadi kalau saya mengatakan editor, artinya saya meminta kalian berfokus pada aplikasi ini. Nah, di sini kalian bisa lihat di bagian sebelah kiri, ini ada beberapa pilihan. Yang pertama kita akan masuk ke submenu Explorer-nya. Silakan diklik. Nah, akan muncul seperti ini. Ini adalah bagian halaman yang akan menampilkan daftar file yang akan kita kelola. Daftar file yang akan kita ubah-ubah kodenya. Jadi semuanya nanti akan tampil di sini. Sebagai contoh, kalian di sini bisa menambahkan new file, new untitled file dan segala macam. Jadi misalnya saya klik di sini, nah ini saya bisa menambahkan file baru di sini. Tapi ini belum menambah foldernya gitu. Kita hapus dulu. Nah, kemudian hal yang perlu kalian lakukan pertama kali, kalian silahkan klik menu yang paling bawah. Ini ada menu extensions. Silahkan diklik di sini. Seperti ini ya. Kemudian di menu extensions ini akan menampilkan daftar extensions yang bisa kita unduh untuk memudahkan pekerjaan kita. Jadi ini seperti library atau paket aplikasi yang bisa kita gunakan dalam Visual Studio Code. Sebagai contoh, jika kalian ingin melakukan coding dengan bahasa-bahasa tertentu, kalian bisa unduh alat bantu yang ada di sini agar dapat memudahkan kalian dalam mengetikkan kode kalian. Nah, di sini silahkan kalian ketikkan prettier, P-R-E-T-T-I-E-R, prettier, yang ini. Nah, ini diklik. Kalian silahkan pilih install. Di sini saya kebetulan sudah melakukan instalasi, tapi kalian silahkan memilih install aplikasi ini. Extension ini dipakai untuk memudahkan dan memperindah format dari kode kita. Jadi terkait dengan pewarnaan dan segala macam, nanti dia akan lebih enak dilihat gitu. Jadi kalian silahkan install. Oke. Jika sudah selesai install, silahkan kembali lagi ke halaman Explorer. Dan ini bisa kita tutup saja. Seperti ini. Oke. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan, kita akan berfokus pada satu buah folder saja untuk kita membuat sebuah aplikasi. Sebagai contoh, saya akan membuka sebuah folder di sini. Kemudian saya akan, misalnya saya masuk ke folder belajar HTML di sini. Oke, ini ada suatu buah file, ini akan saya hapus saja. Jadi saya akan masuk ke sebuah folder yang memang belum ada isinya, biar kalian juga bisa sama-sama mengikuti. Seperti ini ya. Nah, jadi di sini nanti sudah terlihat di folder Explorer ada pilihan Open Editor, tapi di sini sudah ada folder belajar HTML yang sudah kita buka tadi. Tapi karena folder ini belum ada isinya, makanya di sini masih terlihat kosong sekali. Oke. Sekarang kita akan membuat sebuah file dengan cara memilih tombol ini, new file di sini, new file. Kita klik di sini. Kemudian kita masukkan index.html. Ini adalah nama file dari si HTML yang akan kita buat. Yang perlu kalian ketahui, kenapa di sini dia menggunakan nama index.html. Yang pertama terkait dengan extensionnya, di sini menggunakan .html. Nah, ini adalah sebuah extension yang digunakan jika kita ingin menyimpan file HTML. Jadi kalau kalian pernah membuat sebuah file Excel, itu punya formatnya sendiri gitu kan, atau seperti Microsoft Word nanti formatnya .docx, atau kalau PDF .pdf. Nah, khusus file HTML nanti format extensionnya adalah .html. Itu terkait extensionnya.
Kemudian kenapa saya berikan di sini namanya index? Jadi di dalam dunia website itu, file dengan nama index adalah file yang akan dieksekusi pertama kali pada suatu folder. Sehingga artinya, ketika kalian membuat aplikasi, nama file pertama yang harus dieksekusi itu adalah index. Boleh index.html, atau nanti kalau kalian sudah belajar pemrograman PHP misalnya, penamaannya bisa index.php dan lain sebagainya. Bagaimana kalau kita tidak memberikan namanya index? Boleh-boleh saja kalian tidak memberikan namanya index, tetapi aplikasi akan mencari secara otomatis file yang bernama index. Jika kalian tidak memberikan nama index pada bagian depannya, maka file tersebut harus dijalankan secara manual gitu. Jadi kita harus meminta si aplikasi menjalankan file dengan nama tertentu. Seperti itu. Oke ya. Itu terkait indeks HTML. Nah, di sini sudah kita tambahkan sebuah file. Jadi di dalam folder belajar HTML sudah ada sebuah file yang bernama index.html. Atau kalau saya buka di sini belajar HTML, nah ini sudah ada sebuah file dengan nama index.html. Oke. Nah, sekarang saya akan contohkan sebuah cara, ini akan saya perbesar, sebuah cara untuk menambahkan sebuah file HTML di sini. Jadi sebagai contoh, saya akan mengetikkan tanda seru seperti ini. Tanda seru seperti ini ya. Nanti akan muncul dua pilihan yang memang berasal dari Visual Studio Code. Silahkan klik yang nomor 1 ini. Nah ini. Oke. Kalian jangan pusing dulu, ini adalah contoh file HTML. Saya ingin menunjukkan kepada kalian contoh file lengkap dari sebuah HTML. Misalnya di sini saya akan memasukkan kata-kata seperti ini. Hello world. Ini. Nah, ini hello world. Jadi di sini kita akan menampilkan sebuah kata-kata hello world pada browser kita. Yang perlu Anda ketahui, Hello World ini merupakan sebuah tradisi turun-menurun ketika kita pertama kali belajar pemrograman. Jadi kita akan mencoba menampilkan kata-kata Hello World pada browser kita. Nah, sekarang silahkan buka kembali folder belajar HTML-nya. Oke. Silahkan buka kembali di sini indeks HTML-nya. Ini silahkan kalian klik 2 kali. Seperti ini. Nah, aplikasi itu ketika kalian melakukan klik pada file HTML tadi, secara otomatis dia akan membuka browser kalian, browser default kalian. Dan yang terjadi adalah browser kalian akan membuka file tersebut. Terlihat dari bagian URL-nya, kalian lihat di sini URL-nya akan menampilkan path dari file index.html tadi. Kemudian yang terjadi adalah di sini ada kata-kata hello world yang sudah kita masukkan sebelumnya. Kemudian di bagian atas ada file, dia memiliki nama dokumen. Saya akan perbesar sedikit ini. Kemudian saya akan bagi 2 layar saya agar kita bisa melihat paduan kodenya. Jadi seperti ini. Ini kodenya kita akan bagi 2 seperti ini. Oke. Di sini kita bisa lihat, kalian bisa lihat di sini. Yang pertama, dia memiliki sebuah header yang namanya dokumen. Jadi kalian lihat di sini ada title dokumen, dia memberikan label dokumen pada titelnya. Kemudian di bagian kontennya, dia memiliki konten hello world. Oke. Nah, itu ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan struktur dari HTML file. Yang pertama, setiap file HTML, seluruh file HTML seharusnya memiliki tag pembuka dan penutup. Hampir semuanya, tapi memang tidak semuanya. Dan yang perlu kalian ketahui, setiap kalian menambahkan HTML file, seluruh kode dari HTML-nya harus diapit oleh tag HTML. Nah, ini
kita akan menyebut ini tag ya. Jadi tag itu adalah ini. Seperti ini, di dalamnya ada apa gitu. Jadi kita akan menyebut ini tag. Jadi setiap HTML file itu akan diapit oleh tag HTML. Nah, ini tag HTML. Kemudian di bawahnya ada penutupnya tag HTML. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini akan saya hapus sementara. Ini ada pembukanya, HTML tag pembuka HTML-nya. Kemudian di sini ada tag penutup HTML-nya. Setiap penutup akan diberikan garis miring pada bagian awal tag-nya. Oke ya. Begitu juga yang lain. Di sini ada head, di sini ada head pembuka tag-nya dan ada tag head penutup. Begitu juga body. Pada body ada tag body pembuka dan ada tag body penutup. Begitu juga H1, pembuka dan penutup. Oke. Namun seperti yang saya sebutkan tadi, tidak semua tag itu memiliki penutupnya. Sebagai contoh di sini ada informasi meta, ini tagnya meta, dia tidak punya penutup. Gitu. Tapi hampir semua tag HTML itu ada pembuka dan penutupnya. Gitu ya. Oke. Nah, yang kedua, setiap tag HTML itu, setiap file HTML itu harus memiliki tag head dan juga body. Kalian udah tahu ya, kalau head itu artinya kepala. Sedangkan body itu artinya badannya. Artinya, semua tag di dalam head ini akan mendefinisikan bagian atas HTML. Bagian apa yang akan dilakukan pada si body-nya. Atribut-atributnya, dan lain sebagainya. Termasuk juga untuk melakukan konfigurasi pada bagian judul HTML, bagian judul browsernya. Jadi makanya kalian lihat di sini, penamaannya dokumen. Di sini misalnya kita kasih penamaan beda, belajar HTML CSS di sini ya, seperti ini. Kalau kita refresh halaman ini seperti ini, nah ini judul atasnya juga berubah. Kalian tidak perlu melakukan klik ketika kalian melakukan edit file ini, file index.html. Kalian tidak perlu mengulang klik pada file ini. Jadi ini tidak perlu. Kalian cukup melakukan refresh pada browser. Dan dia juga akan otomatis merefresh sesuai dengan perubahan yang telah kita lakukan sebelumnya. Oke ya. Nah, yang kedua, di sini ada body. Ada file body. Nah, body ini akan berpengaruh pada semua bagian yang ada pada konten browsernya di bawah sini. Jadi, misalnya saya menambahkan tag paragraf di sini, mari kita sama-sama belajar seperti ini ya. Oke, ini disimpan. Kemudian di sini akan saya refresh seperti ini. Mari kita sama-sama belajar. Oke, itu adalah penjelasan dari HTML. Jadi kalian sudah tahu editor yang akan digunakan dan struktur dari sebuah HTML file. Selanjutnya kita akan masuk ke materi HTML, apa saja tag-tag yang bisa kita gunakan untuk memperindah tampilan website kita. Oke, terima kasih. Jangan sungkan bertanya jika kalian bingung. Silakan tanya di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.